Ada sebuah rahasia yang tersimpan dalam setiap langkah kaki mereka yang telah menyerahkan dirinya secara total kepada Sang Pencipta. Kita mengenalnya sebagai para wali, para kekasih yang telah menghapus jarak antara keinginan pribadinya dengan kehendak ilahi. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang kesaktian untuk dikagumi, melainkan tentang sebuah kewajaran batin. Bagi seorang wali, bumi bukanlah hamparan materi yang keras dan jauh. Bumi adalah hamparan sajadah yang tunduk dan patuh. Mereka mampu melipat jarak bukan karena mereka mengejar waktu, melainkan karena mereka telah berhenti mengejar dunia. Saat seorang hamba menjadi tiada, maka ruang pun menjadi nol. Kita akan mempelajari bagaimana sebuah perjalanan yang tampak mustahil bagi akal manusia menjadi begitu sederhana bagi mereka yang melangkah demi kepentingan kolektif, demi kemaslahatan umat. Kita akan menyelami mengapa keajaiban besar ini justru luput dari pengamatan mereka sendiri. Karena bagi seorang pecinta, tidak ada yang lebih penting selain sampai pada ridho Sang Kekasih. Mari kita belajar melipat bumi dengan cara melipat ego kita sendiri. Mari kita memahami bahwa jarak yang paling jauh sebenarnya bukanlah antar benua, melainkan jarak antara diri kita yang merasa ada dengan Tuhan yang Maha Nyata. Selamat menyaksikan perjalanan menuju ketiadaan jarak. Mari kita perhatikan bagaimana seorang wali melangkah. Ia tidak melangkah dengan ambisi seorang penakluk yang ingin menguasai jalanan. Ia melangkah seperti debu, ringan, tanpa beban, dan sepenuhnya mengikuti kemana arah angin kehendak Tuhan membawanya. Pelajaran pertama dari seorang wali adalah ketiadaan pengamatan terhadap diri. Bagi manusia biasa, perjalanan adalah sebuah beban. Karena kita terus-menerus mengamati keakuan kita. Kita merasa saya yang berjalan, kaki saya yang pegal, dan mata saya yang melihat betapa jauhnya tujuan itu. Pengamatan yang berpusat pada diri sendiri inilah yang menciptakan jarak yang melelahkan. Namun, bagi seorang wali, ia telah melumatkan akunya menjadi debu. Saat ia berjalan, ia tidak lagi mengamati jarak. Ia tidak menghitung berapa mil yang telah ia lalui atau berapa jam yang tersisa. Baginya, setiap titik di bumi adalah rumahnya. Karena ia merasa sudah selalu berada di hadiratnya, maka ia tidak merasa sedang menuju kemanapun. Inilah rahasianya. Ia sampai sebelum berangkat. Ketika Anda menghilangkan pengamatan terhadap jarak, ruang di hadapan Anda akan kehilangan kepadatannya. Jarak menjadi tidak ada karena pikiran yang menciptakannya telah diam. Seorang wali tidak melipat bumi dengan kekuatan kaki. Ia melipat bumi dengan cara meniadakan dirinya di hadapan Sang Pemilik bumi. Saat sang pengamat hilang, dan yang tersisa hanyalah pengabdian, maka di sanalah keajaiban ketiadaan jarak dimulai. Namun, transparansi batin ini memiliki sebuah syarat mutlak. Ia tidak bekerja untuk keinginan pribadi, melainkan untuk sebuah maksud yang lebih mulia. Apa yang terjadi ketika batin seorang manusia menjadi sebening kaca? Cahaya kehendak Tuhan akan menembusnya tanpa terhalang. Inilah mekanika batin seorang wali, yaitu transparansi raga. Bagi manusia pada umumnya, perjalanan adalah proses menuju. Kita merasa berada di titik A dan berusaha keras mencapai titik B. Ada upaya, ada gesekan, dan ada kelelahan materi. Namun bagi seorang wali, ia tidak lagi menuju ke suatu tempat. Ia telah menjadi bagian dari tujuan itu sendiri. Dalam kesadarannya, ruang tidak lagi berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya. Analogi ini sederhana. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Untuk sampai ke ujung ruangan, Anda harus meraba dan berjalan. Namun bagi cahaya, ia tidak berjalan melintasi ruangan. Ia hanya hadir, dan seketika seluruh ruangan terisi. Begitu pula lah kondisi batin Sang Kekasih Tuhan. Ketika ia bergerak, raga fisiknya mengikuti frekuensi batinnya
yang sudah lebih dulu sampai di tujuan. Kepasrahan totalnya membuat sel-sel tubuhnya kehilangan kepadatan ego. Ia tidak lagi melawan hukum alam. Ia mengalir bersama hukum alam yang lebih tinggi. Saat ia pasrah, seperti dinginnya energi yang merambat masuk melalui kesadaran, ia sedang melepaskan identitas materinya. Di titik ini, raga tidak lagi menjadi penjara bagi jiwa. Raga menjadi kendaraan yang ringan, yang tidak mengenal lelah, karena ia tidak lagi digerakkan oleh tenaga biologis, melainkan digerakkan oleh daya ilahi. Ia tidak melintasi bumi, tetapi buminya lah yang bersedia menyerahkan diri untuk dilintasi oleh raga yang sudah suci dari ambisi pribadi. Kekuatan ini bukanlah hak milik pribadi. Ia adalah fasilitas yang diberikan semesta hanya untuk satu tujuan, yaitu kemaslahatan banyak orang. Mengapa bumi yang begitu luas bersedia menyusutkan dirinya di bawah telapak kaki seorang wali? Mengapa ruang dan waktu seolah-olah memberikan jalan bebas, hambatan khusus bagi mereka? Jawabannya bukan karena kesaktian yang mereka miliki, melainkan karena amanah. Seorang wali adalah tangan Tuhan di muka bumi. Ia tidak lagi bergerak karena dorongan keinginan perutnya sendiri, bukan pula untuk memuaskan rasa haus akan pengakuan. Ia bergerak karena ada jeritan kebutuhan kolektif yang harus dijawab. Ia bergerak karena ada kemaslahatan umat yang sedang dipertaruhkan. Semesta adalah entitas yang hidup, dan ia sangat mencintai tujuan-tujuan yang mulia. Ketika seorang wali melangkah demi menyelamatkan nyawa, demi membawa kedamaian, atau demi menjalankan perintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka seluruh elemen alam semesta, tanah, udara, dan waktu berkonspirasi untuk memudahkannya. Bumi melipat diri bukan sebagai hadiah bagi sang wali, melainkan sebagai bentuk pengabdian bumi kepada Tuhan melalui langkah kaki kekasihnya. Ini adalah hukum penyelarasan. Jika niat Anda masih tertuju pada aku, maka Anda adalah beban bagi bumi. Namun, jika niat Anda sudah meluas menjadi kita, maka Anda menjadi bagian dari semesta itu sendiri. Dan semesta tidak pernah menghambat dirinya sendiri. Ketiadaan jarak yang dialami oleh para wali adalah bukti bahwa ketika kepentingan pribadi sudah luruh, semesta akan meminjamkan kekuatannya kepada manusia untuk menjadi penyambung rahmat bagi semesta alam. Sebuah keajaiban di atas keajaiban. Dalam puncak pelayanan itu, sang wali tetaplah seorang hamba yang merasa dirinya tidak melakukan apa-apa. Puncak dari kewalian bukanlah saat seseorang menyadari kekuatannya, melainkan saat ia tidak lagi merasa memiliki kekuatan apapun. Dalam peristiwa melipat bumi, seringkali terjadi sebuah paradoks yang indah. Sang pelaku tidak menyadari kehebatannya. Bagi seorang wali, perjalanan itu terasa sangat wajar. Ia merasa hanya berjalan beberapa langkah, menghirup beberapa tarikan napas, dan tiba-tiba ia sudah sampai. Mengapa ia tidak merasa ajaib? Karena batinnya tidak lagi tertuju pada proses atau hasil, melainkan pada sang pemilik tujuan. Ketika seseorang sudah mabuk dalam cinta kepada Tuhannya dan tenggelam dalam amanah untuk umatnya, ia kehilangan kemampuan untuk mengagumi dirinya sendiri. Baginya, keajaiban adalah hal yang lumrah dalam genggaman Tuhan. Ia tidak merasa sedang menaklukkan ruang. Ia hanya merasa sedang dilayani oleh sang kekasih. Keajaiban itu baru tercipta ketika orang lain menyaksikannya. Saat mata orang awam yang masih terbelenggu oleh logika jarak dan waktu melihat sang wali sudah berada di tujuan sebelum mereka, di sanalah kehebatan itu dirumuskan. Orang lain menyebutnya karomah, orang lain menyebutnya sakti. Namun bagi sang wali, itu hanyalah kemudahan kecil yang tidak perlu dibicarakan. Ia tetap menjadi hamba yang merasa biasa-biasa saja. Ia tetap merasa rendah hati, seolah-olah ia hanya berjalan di halaman rumahnya sendiri. Inilah rahasia mengapa
kebenaran spiritual selalu tersembunyi dalam kesederhanaan, karena keajaiban terbesar bukanlah saat kita bisa melipat bumi, melainkan saat kita bisa melakukan hal luar biasa tanpa merasa sedikit pun lebih mulia dari debu di jalanan. Kini, kita sampai pada muara akhir tentang satu-satunya jarak yang benar-benar harus kita lipat agar kita tak lagi perlu menempuh perjalanan manapun. Pada akhirnya ilmu melipat bumi hanyalah sebuah pesan kecil dari alam semesta. Sebuah petunjuk bahwa segala sesuatu yang tampak jauh di luar sana sebenarnya tunduk pada apa yang ada di dalam sini, di dalam relung batin Anda. Bagi seorang wali, perjalanan fisik hanyalah bayangan dari perjalanan batin. Mengapa ia tak lagi mengenal jarak? Karena ia telah melipat satu-satunya jarak yang paling memisahkan manusia dari hakikatnya, yaitu jarak antara dirinya sebagai hamba dengan Tuhannya, sebagai Sang Kekasih. Selama Anda masih merasa Tuhan itu jauh di atas langit, atau tujuan itu jauh di seberang samudera, maka Anda masih terpenjara dalam dimensi ruang. Namun, ketika dinding ego itu runtuh, dan Anda menyadari bahwa tidak ada tempat di mana dia tidak ada, maka kemanapun kaki melangkah, Anda sedang berjalan di atas hamparan kehadirannya. Inilah puncak dari segala perjalanan. Seorang wali tidak lagi membutuhkan kecepatan, karena ia tidak pernah merasa beranjak dari hadirat Tuhan. Ia sampai sebelum berangkat, karena tujuannya, yaitu ridho ilahi, sudah ia bawa di dalam dadanya sejak niat pertama diucapkan. Bumi melipat diri karena ia menghormati jiwa yang sudah tenang. Ruang meniadakan diri karena ia tunduk pada jiwa yang sudah berserah. Video ini ditutup dengan satu ajakan bagi Anda, yaitu berhentilah mengejar jarak yang semu. Mulailah melipat ego, mulailah menjadi transparan bagi kehendaknya, dan bergeraklah demi kemaslahatan sesama tanpa mengharap pujian, sebab di titik itulah Anda akan menyadari sebuah rahasia besar bahwa dunia ini terlalu kecil untuk menghalangi langkah seorang hamba yang sudah benar-benar mencintai Tuhannya. Melipat bumi bukanlah tentang seberapa cepat kaki melangkah, melainkan tentang seberapa habis ego yang kita bawa dalam perjalanan.